Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengambil subtema yaitu menganalisa data penjualan pada toko menggunakan asosiasi role dengan algoritma a priori. Nah, algoritma a priori sendiri di sini termasuk dalam kategori association ya. Di sini anggota kami beranggotakan yang pertama Muhammad Akbar, kemudian Baskoro, kemudian Bagas Arya, kemudian Muhammad Royan saya sendiri. Yang pertama itu introduction. Di sini kami mengambil yaitu objeknya itu toko. Berbagai toko memiliki rekap data transaksi guna mengetahui rekap data dari data transaksi pada setiap transaksi yang dilakukan. Rekap data transaksi biasa digunakan untuk dianalisa guna meningkatkan penjualan serta menganalisa jumlah suatu produk, apakah akan ditingkatkan suplai produk atau pengurangan. Rekap data transaksi juga dapat melihat apakah konsumen memiliki ketertarikan yang besar akan suatu produk dari hasil transaksi yang ada. Serta rekap data ini dapat melihat apakah konsumen membeli sesuatu produk dengan keterkaitan antara konsumen. Ketika konsumen A membeli teh, konsumen A juga akan membeli gula. Prediksi dari data rekap transaksi ini akan bermasalah jika jumlah transaksinya sedikit, tetapi akan menjadi masalah besar jika transaksinya sudah dalam skala ribuan orang yang bertransaksi ataupun sudah ratusan, tentunya akan sulit dilakukan jika manual. Nah, tentunya suatu program akan mempermudah kita untuk melakukan analisa dengan beratus data atau beribu data, bahkan hingga berjuta data yang ada. Pada analisis data, pada data rekap transaksi kita memerlukan suatu cara agar dapat dianalisis dengan baik, serta suatu algoritma yang baik. Association rule adalah sebuah aturan asosiasi yang dibuat untuk menganalisa data dengan mengidentifikasi hubungan antara item pada data yang ada. Penggabungan dengan algoritma a priori dapat membuat pemilik dari sebuah toko mengetahui produk pembelian seseorang dari hasil analisa dari rekap data transaksi. Kemudian tujuan dan sasarannya itu untuk menganalisa suatu dataset keranjang konsumen dengan association rule dengan algoritma a priori. Dataset ini berasal dari sebuah toko bahan makanan agar mengetahui relasi dari suatu produk dengan produk lain. Dengan itu, pemilik dapat mengetahui pola dari konsumen saat membeli suatu barang, serta meningkatkan pemasukan stok barang pada barang yang berkaitan erat dan memiliki penjualan yang tinggi. Untuk penyelesaian tujuan ini, di sini saya atau kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan Jupyter Notebook. Kemudian di gambaran proyek, dataset keranjang konsumen akan diolah agar dapat dianalisa oleh association rule. Lalu untuk mengetahui pola dari konsumen kita menggunakan algoritma a priori. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya teknologi dasar dataset. Dataset ini berasal dari situs Kaggle. Ya, data ini berekstensi CSV. Dataset ini memiliki data transaksi yang berjumlah 38.765 baris data di dalamnya yang berisi produk terjual dari suatu toko bahan makanan. Nah, sampel dari datasetnya seperti ini. Ada member number, data, item description. Untuk algoritmanya, ini diselesaikan untuk menyelesaikan masalah menemukan pola pembeli saat memilih barang. Pengguna algoritma a priori dirasa sangat tepat guna mengetahui suatu pola dari konsumen dan pola keterkaitan antar barang yang dijual. A priori adalah algoritma untuk penambangan item set yang sering dan pembelajaran aturan asosiasi melalui dataset relasional. Ini dilanjutkan dengan mengidentifikasi item individu yang sering dalam database dan memperluasnya ke kumpulan item yang lebih besar dan lebih besar selama kumpulan item tersebut muncul cukup sering dalam database.
Kumpulan item yang sering ditentukan oleh a priori dapat digunakan untuk menentukan aturan asosiasi yang menyoroti tren umum. Contohnya adalah dalam keranjang konsumen yang akan dilakukan pada proyek kali ini. Ya, selanjutnya algoritma a priori memiliki pseudocode seperti ini di gambar sebelah ini. Sedangkan association rule adalah metode pembelajaran mesin berbasis aturan yang digunakan untuk menemukan hubungan menarik yang tersembunyi dalam kumpulan data besar. Penambangan aturan asosiasi terkadang disebut sebagai analisis keranjang pasar. Karena ini adalah area aplikasi pertama dari penambangan asosiasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, untuk selanjutnya algoritma di dalam association rule memiliki sebuah aturan, yakni seperti terlihat pada gambar di bawah ini ya, rumusnya yang mana rule-nya itu X sama dengan Y, yang Y-nya itu di dalamnya terbagi menjadi 3, yakni support, confidence, dan leave, yang mana support itu memiliki sebuah rule tersendiri, yakni FRQ, kemudian X, Y per N, kemudian confidence FRQ atau frekuensi X, Y, kemudian per frekuensi X. Kemudian yang leave ada support per support X kali support Y. Kemudian next. Nah, untuk berikutnya ada project flow, yang mana dalam untuk penelitian kita ini project flow-nya bisa kita lihat ada di bawah ini, yang mana pertama kita mulai, kemudian kita membuka Jupyter Notebook-nya, kemudian sebelum data diolah, maka kita akan melakukan transaksi toko makanan dan minuman berekstensi CSV atau memasukkan data kepada Jupyter Notebook, kemudian ekstrak data dapat terbaca pada Jupyter Notebook seperti yang saya bilang tadi. Kemudian ada cek apakah data pada transaksi terdapat data yang kosong. Jika tidak ada, maka hitung jumlah produk yang ada pada data transaksi. Kemudian habis itu akan melakukan sortir produk yang memiliki jumlah penjualan paling banyak. Kemudian akan melakukan kondisi pelanggan belanja lebih dari 1 kali dalam sehari. Jika ya, maka akan dilakukan data transaksi akan dihitung 1 kali transaksi sehari. Kemudian jika ya, maka akan masuk mengambil produk dengan penjualan paling besar. Jika tidak, maka dari pelanggan belanja lebih dari 1 kali dalam sehari, maka akan langsung dilempar ke mengambil produk dengan penjualan paling besar. Kemudian di sini akan dilakukan pengolahan data, yakni mengubah data transaksi menjadi indeks nol, lalu mengeluarkan nama yang memiliki penjualan terbesar. Kemudian habis itu akan mengubah data transaksi menjadi data list dan menghilangkan indeks nol pada seluruh data. Kemudian setelah melakukan penghilangan indeks nol, kemudian akan memasukkan rule association seperti yang tadi saya sebutkan pada slide sebelumnya, yakni memasukkan association rule dan algoritma a priori, kemudian akan melakukan data relasi antar produk yang sering dibeli. Sudah terlihat dan memiliki nilai support, confidence, dan leave. Kemudian program selesai. Next. Nah, untuk berikutnya yakni ada metode dan pendekatan. Nah, di sini akan kita jelaskan untuk modul yang kita gunakan. Yang pertama ada NumPy atau Numerical Python, yakni library Python yang mana itu memiliki kemampuan untuk membentuk objek n-dimensional array atau yang lebih bisa disebut mirip dengan list pada Python. Kenapa kita memakai modul NumPy ini atau library NumPy ini? Yang pertama itu adalah konsumsi memorinya itu kecil, kemudian runtime yang lebih cepat, kemudian memudahkan kita pada pengelolaan aljabar linear, terutama pada operasi pada vektor. Vektor yang mana vektornya 1 dimensi array, kemudian matriks 2 dimensi array. Kemudian next. Kemudian pada modul berikutnya kita menggunakan Pandas. Pandas ini adalah modul yang biasa digunakan programmer
Python untuk membantu perhitungan analisis datanya, yang mana seperti sudah saya sebutkan bahwa Pandas ini memudahkan kita untuk memanipulasi data, persiapan data, dan membersihkan data. Kemudian Panda ini memiliki pekerjaan yang bersifat terstruktur atau tabular, lebih cepat, kemudian mudah dan ekspresif. Di dalam Pandas terdapat dua objek yang akan dibahas pada tutorial ini, yaitu data frame dan series. Yang mana data frame itu adalah objek yang memiliki struktur data tabular berorientasi pada kolom dengan label baris dan kolom. Sedangkan series adalah objek array satu dimensi yang memiliki label. Kemudian next. Untuk berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode dan pendekatan pada modul Pandas. Yang tadi Pandas digunakan untuk analisis pada Python. Di proyek kami Pandas digunakan untuk di sini membaca apa ini dataset ya untuk diimport menjadi list. Selanjutnya ada modul Plotly. Next. Plotly ini adalah suatu library yang digunakan untuk memvisualisasikan data set yang ada. Di sini Plotly juga bisa digunakan untuk sort data agar terlihat rapi, bisa descending ataupun ascending. Selanjutnya kita gunakan modul a priori. A priori sendiri adalah algoritma yang akan kita gunakan untuk analisis keranjang pasar. Selanjutnya result kami telah menyortir hasil dari dataset yang kami gunakan. Di sini terlihat bahwa dataset yang kita gunakan memiliki relasi yang sangat banyak. Contohnya di sini saja ada hasil relasi kami, yaitu jika seseorang membeli coklat, pasti dia akan jika seseorang memberi specialty coklat, pasti dia juga akan membeli frozen fish. Di sini terlihat analisis keranjang pasar yang akan menguntungkan suatu market atau supermarket agar meningkatkan nilai jual suatu produk ataupun meningkatkan hasil pendapatan dari market itu sendiri. Algoritma a priori cukup membantu dalam analisis keranjang pasar, dikarenakan algoritma a priori ini memiliki confidence dan juga memiliki confidence, support, dan lift yang digunakan untuk menganalisis relasi antar produk yang ada. Mungkin itu saja hasil dari kerja kelompok kami tentang algoritma a priori. Yang terakhir di sini referensi dari algoritma a priori yang kami ambil dari berbagai jurnal yang ada di Indonesia. Yang pertama kita mengambil dari Sanjani, dari hasil jurnal Sanjani, Hasanul Fahmi, dan Anita Sindar yang bertajuk data mini penjualan produk pakaian dengan algoritma a priori. Referensi kami dari 1 sampai 5 ini penerapan algoritma a priori untuk analisis basket pasar atau market basket analisis yang sering digunakan di dunia analisis.
basket. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dalam penyampaian yang kami berikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.